Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jamaah salat maghrib istighfar Rasulullah. Lanjutkan kajian untuk kita dari materi kitab Islam atau memperbaiki hati, masih tentang kasih sayang Rasulullah dan lembutnya hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Topiknya masih pada ayat 159 surah Al-Imran, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fabima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah inna Allaha yuhibbul mutawakkilin." Surah Al-Quran. Pada bagian ini masuk pada ayat walaupun tafadhan ghalidhal qalbi tanfadhu min hawlik. Seandainya engkau Muhammad orang yang berhati kasar dan berhati keras, tanfadhu min hawlik, niscaya mereka akan berpaling darimu. Kenapa demikian? Li'annaka tukhrijuhum amma adfa'u min umuril jahiliyah. Karena engkau akan mengeluarkan umatmu dari kebiasaan perkara-perkara jahiliyah. Kenapa dakwah itu harus lemah lembut? Karena sasaran dakwah kita khususnya masyarakat Arab itu dalam kondisi jahiliyah, berarti kasar, kemudian minum-minuman, pokoknya macam-macam. Itu yang perilaku-perilaku tidak baik. Walladzi yukhriju wahidan amma anifa la yasihu an yadfa'a alayhi ikhrajuhu amma ihtada bil musbil khushan. Orang kalau ingin mengentaskan bahasanya sekarang itu, mengeluarkan sesuatu dari kebiasaan, maka tidak boleh dia mengeluarkan dari kebiasaannya bil uslubil khashani, dengan cara yang kasar. Gak boleh tukang mabuk, tukang judi, perzinahan dan lain sebagainya. Makanya ini mohon maaf, orang-orang dari Nahdliyin itu piawai untuk mereka berdakwah di katakanlah orang-orang yang berbeda seperti itu. Kalau Muhammadiyah itu dakwahnya kan kepada orang menengah ke atas. Jadi kalau orang-orang NU itu biasanya dakwahnya kepada orang-orang yang begini-begini itu mas. Itu nanti apa? Di medsos sekarang ada namanya Gus Miftah. Terus sekarang di medsos juga ada anak muda dari NU itu namanya Gus Miftah. Ini sekali dia pengajian puluhan ribu orang itu dan rata-rata orang itu beres semuanya. Nah karena metode dakwahnya itu dengan pendekatan yang bahasanya sekarang itu enak. Ini ternyata mengadopsi dari seperti ini. Seandainya engkau wahai Muhammad mengeluarkan orang yang terbiasa nggak beres dalam kondisi jahiliyah dengan cara yang kasar, niscaya mereka akan berpaling. Sungguh mereka itu fi hajatin ila tawaddu, butuh untuk kasih sayang wa ila rahmati dan rahmah. Mereka itu sebenarnya kan gak ingin orang dalam kondisi mabuk, perjudian, berzina dan lain sebagainya. Mereka kan gak ingin seperti itu. Tapi karena kondisi menyebabkan akhirnya mereka terpaksa. Nah, untuk mengeluarkan mereka harus dengan cara bintawaddudi wa rahmah, dengan cara lemah lembut dan kasih sayang. Terus di sini dijelaskan lagi, kenapa? Karena menyampaikan nasihat itu berat. Oleh sebab itu dikatakan dalam sebuah ungkapan, an-nushu thaqilun, memberikan nasihat, menyampaikan kebaikan itu sangat berat. Kenapa?
Karena nasihat maknanya adalah tajrimul fi'li fil mansub, menjelekkan perbuatan kepada orang yang dinasihati. Misalnya ada orang tukang mabok, mas, perbuatan Anda itu mabok itu nggak benar, itu kan sakit. Nah ketika orang digituin itu berat, makanya itu menjelekkan. Udah terbiasa minum, terus kebiasaannya itu dianggap jelek, itu menyakiti. Itu namanya tajrimul fi'li fil mansub, menjelekkan perbuatan kepada orang yang dinasihati. Nah ketika orang terbiasa mabuk dikata-katain, wah ente perilakunya nggak beres nih, wah ya sakitlah. Maka dari itu di sini kemudian dijelaskan, famantum tajribu fil ardh fala tajma'u alaihi amra. Maka apabila Anda, selama Anda menjelekkan perbuatan Anda, maka Anda tidak bisa menggabungkan dua hal. Satu, Anda menjelekkan perkaranya. Yang kedua, Anda ingin mengeluarkan dari kebiasaan. Jadi nggak bisa. Satu, menjelekkan seseorang. Yang kedua adalah ingin keluarin dia dari kebiasaan. Nah dua hal ini kata Syekh Mutawalli Syarif tidak bisa digabungkan. Caranya bagaimana? Ya pelan-pelan, lemah lembut. Caranya bagaimana? Maka dari itu Nabi Yahya dan Nabi Isa itu sepantaran. Nabi Yahya itu dakwahnya atau bergaul dengan orang-orang yang beres. Kemudian Nabi Isa itu bergaul dengan orang-orang gak beres. Kemudian satu ketika bertemu ditanya, kenapa engkau wahai Nabi Isa berkumpul dengan orang-orang gak beres? Kemudian Nabi Isa menjawab, innama ana tabibu udahil waktu. Aku itu kan diposisikan sebagai dokter. Dokter itu kan obatin orang yang gak beres. Benar nggak Ustaz? Ya kalau saya sih agak enak, cuma ceramah, buka kitab dan segala macam, ya kan? Coba yang di lapangan, yang di jalan-jalan itu betapa banyak mereka butuh sentuhan, butuh untuk didakwai. Nah, untuk yang di jalan ini biasanya yang didakwai adalah saudara kita dari jamaah tabligh. Itu yang tato-tatoan dan segala macam, kena semua dengan jamaah tabligh. Betapa banyak orang bisa bertobat itu dengan perantaraan dakwahnya saudara-saudara kita dari jamaah tabligh. Maka dari itu kita teladani sikap lemah lembut dan kasih sayang Rasulullah untuk menasihati saudara-saudara kita yang belum benar. Mudah-mudahan dengan lemah lembut itu dia akan mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.